Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rospika Sarya Yosefin Siregar dengan NIM 12S24008. Jadi di sini saya akan menjelaskan ulang terkait remedial USPBO yang telah saya kerjakan. Nah, jadi di sini ini adalah di bagian readme-nya, dimana kan di sini diminta untuk membuatkan sebuah sistem yang bisa memecahkan permasalahan penataan lokasi parkir kendaraan di ITDEL. Nah, di mana di sini ada ketentuan kalau misalnya kendaraan itu bisa parkir di area yang ditentukan, di mana ketentuannya itu kalau misalnya mobil itu harus parkir di area mobilnya, sementara untuk sepeda motornya harus parkir di area sepeda motor. Terus di sini penempatan kendaraan ke dalam area parkir itu tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Lalu kendaraan diidentifikasi dengan atribut plate number, kemudian nama pemilik atau ownernya dan jenis kendaraan atau type-nya, di mana plate number ini yang menjadi primary key-nya. Terus ada juga area parkir atau parkir areanya yang diidentifikasi dengan nama area atau name, terus kemudian capacity yaitu kapasitas maksimalnya, dan jenis kendaraan yang diizinkan atau allow type, di mana ini adalah jenis kendaraan yang boleh diparkirkan di area tersebut. Terus untuk primary key di entitas ini adalah name-nya. Nah, kita langsung masuk aja. Nah, di sini ada persistence XML, di mana si persistence XML ini gunanya untuk menjembatani hubungan antara si main Java-nya ini nanti, si app Java-nya sama si database-nya. Kemudian, nah kita lanjut ke bagian model kelasnya. Di sini ada untuk yang pertama, untuk entitas pertama itu adalah parkir.java, yang dimana si parkir.java ini adalah si parking areanya tadi, area parkir dari si kendaraan yang akan diparkirkan nantinya. Nah, di sini untuk di model kelas parkir.java ini ada anotasi entity yang menandakan bahwa si parkir.java ini adalah entity. Kemudian ada di sini anotasi tabel, di mana di sini untuk menambahkan si tabel ini ke dalam database dengan nama nantinya nama di database-nya itu adalah parking area. Kemudian di sini ada anotasi ID di atas kolom name. Berarti ini menandakan bahwa si kolom name ini dengan atribut name ini yang merupakan si primary key-nya. Terus juga di sini ada kolom untuk allow type-nya, lalu untuk capacity. Yang selanjutnya di sini ada anotasi one to many, di mana ini menandakan relasinya bahwa kalau misalnya satu area parkir itu bisa menampung banyak kendaraan. Terus kemudian, nah di sini ada construct. Di sini ada ini construct dengan construct yang tidak ada argumennya atau construct kosong. Lalu di sini ada parameterize construct, di mana ini udah ada parameternya. Lalu ini juga ada getter sama setter, di mana di sini juga ada enkapsulasi datanya. Yang selanjutnya di sini ada override public string to string, di mana si override ini gunanya, block code override ini gunanya untuk menampilkan nanti si baris inputannya itu berupa teks biasa atau string. Nah, untuk yang selanjutnya adalah di bagian entitas vehicle.java. Nah, di model kelas ini menandakan ini merepresentasikan dari entitas vehicle atau kendaraannya. Jadi di sini ada anotasi entity yang menandakan bahwa si vehicle ini atau si kendaraan ini adalah entitas. Lalu ini ada anotasi tabel, di mana ini gunanya untuk membuatkan si vehicle ini ke dalam tabel di database-nya dengan nama tabelnya adalah vehicle. Lalu di sini ada anotasi ID di atas kolom atribut si plate number. Berarti ini maksudnya si anotasi ID ini menandakan kalau si plate number inilah yang akan menjadi primary key di tabel ini. Nah, yang selanjutnya di sini juga ada tabel dengan atribut type. Ada kolom dengan atribut type.
kemudian kolom dengan atributnya owner. Ini juga ada anotasi many to one yang menandakan relasinya. Ini ada join column di mana parking area name ini akan menjadi foreign key yang si parking area ini nantinya jadi foreign key yang akan terhubung ke si primary key di si parkir.java tadi, yaitu name. Jadi si relasi many to one-nya ini akan mendeskripsikan, menggambarkan relasi bahwa si banyak kendaraan ini akan bisa parkir di satu area yang sama. Jadi contohnya misalnya banyak kendaraan yang kendaraan dengan jenis mobil akan parkir di satu area yang sama, yaitu area parkir mobil. Sementara kalau misalnya kendaraan yang sepeda motor banyak kendaraan sepeda motor akan parkir di satu area parkir, yaitu area parkir yang khusus untuk sepeda motor. Di sini juga ada beberapa construct, yaitu ini no argument construct atau construct kosong. Lalu di sini ada constructor yang udah ada argumennya. Lalu ini ada getter sama setter yang berfungsi untuk enkapsulasi data. Lalu ada method override di mana ini nantinya gunanya untuk menampilkan baris inputannya itu berupa teks biasa atau string. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke main Java-nya atau CF Java-nya. Nah, jadi di sini untuk kelas utamanya ini di sini ada, sebelumnya kan kita sudah import apa yang akan digunakan di sini semuanya. Lalu di sini ada ini merupakan main-nya. Lalu ini ada entity manager factory, di mana si entity manager ini yang menyimpan semua, yang mengelola semua si database-nya. Lalu di sini ada scanner, ini yang gunanya untuk supaya nanti si programnya bisa menerima inputan. Nah, di sini ada loopingan while, di mana loopingan ini adalah loopingan tanpa batas. Jadi nanti si loopingan ini akan terus menerus menerima inputan. Ya, yang selanjutnya itu di sini ada branchingan. If kalau misalnya inputnya itu adalah 0, maka dia akan continue. Nah, gunanya si block code ini untuk kalau misalnya nanti ada secara tidak sengaja masuk baris kosong, supaya ini gunanya supaya programnya itu nggak crash dan nanti akan dilanjutkan ke baris berikutnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada string token input split tanda hashtag. Nah, jadi nanti ini gunanya untuk memisahkan baris inputan dengan tanda hashtag. Kalau misalnya nanti dengan tanda hash, jadi kalau ada tanda hash nanti akan dipisahkan. Terus ini string common token 0. Nah, yang selanjutnya di sini ada try catch. Di sini ada branchingan. Kalau misalnya tadi si commonnya itu yang dimasukkan value-nya adalah area add. Ini berarti block code ini gunanya nanti untuk menerima si informasi tentang si area add. Ini gunanya block code ini nanti akan menerima inputan berupa data-data dari si area parkirnya, dimana nanti kalau misalnya si area add common ini perintah yang dimasukkan adalah area add, maka nanti dia akan mengambil informasi berupa name, lalu name dari si area parkirnya, lalu ada capacity sama allow type-nya. Lalu di sini, nah ini nanti akan di sini ada kan parkir exclusive area and find parkir class name. Jadi ini nanti gunanya untuk mencari si nama parkirnya itu. Nah, di sini ada branchingan. Kalau misalnya areanya itu area yang dicari itu, nama area yang dicari itu masih kosong atau tidak ada, berarti nanti program akan membuat objek parkir baru dengan nama, allow type sama kapasitas, atau nama si parkirnya, jenis kendaraan yang diperbolehkan, sama kapasitas parkirnya, kapasitas berapa kendaraan yang bisa parkir di area tersebut.
Nah, yang selanjutnya di sini kalau misalnya tadi perintah yang dimasukkan value-nya adalah vehicle add, ini hampir sama yang area add. Di vehicle add ini gunanya untuk menambahkan si jenis dari bukan jenis dari kendaraan, tapi data dari si kendaraannya, kayak misalnya plate numbernya, kemudian ownernya, lalu tipe si kendaraan tersebut. Nah, kalau misalnya nanti si plate number itu di sini kan ada pencarian, kalau misalnya si plate numbernya dicari apakah masih kosong atau sudah ada di area parkir di database-nya. Kalau misalnya si plate number ini belum ada di database-nya, maka nanti si program akan buat objek baru, yaitu vehicle dengan identitas plate number, kemudian type-nya sama owner-nya. Nah, yang selanjutnya di sini adalah perintahnya, yaitu park atau parkir. Nah, jadi di sini ada plate number sama area name-nya. Plate number tadi untuk si nomor kendaraannya, sedangkan area name-nya itu adalah si area parkirnya. Nah, nanti di sini akan dilakukan pencarian si vehicle-nya sama si parkirnya. Pencarian vehicle dilakukan berdasarkan plate number, sedangkan parkirnya dilakukan berdasarkan name-nya. Nah, di sini ada validasi pencegahan null point. Ada brancingan kalau misalnya vehicle-nya null sama areanya null. Terus di sini ini kalau misalnya vehicle tidak null sama area tidak null. Nah, kalau misalnya tadi ini null, jadi dia akan langsung lompat tanpa menjalankan blok kode ini. Terus di sini, nah ini akan dilakukan penghitungan jumlah kendaraan yang ada di area parkir tersebut dari database-nya. Jadi kita pakai long current count and create query dari di sini ada select count dari si vehicle, di mana parking area name sama dengan area name. Jadi nanti akan dicari kendaraan di si area name itu. Misalnya kita akan cari di sini kita akan menghitung berapa banyak kendaraan yang ada di area parkir tersebut. Terus ini, nah kalau ini kan dilakukan pengecekan lagi kalau vehicle get type tidak sama dengan null dan vehicle get type equals area.getAllow type. Jadi ini adalah pengecekan kalau misalnya kendaraannya itu tipe kendaraannya tidak null dan tipe kendaraan itu sama dengan kendaraan yang diperbolehkan parkir di area tersebut, maka dilakukan sekali lagi brancingan untuk mengecek kapasitas di area parkir tersebut. Kalau misalnya current count atau jumlah kendaraan yang ada di area parkir tersebut masih lebih kecil dari kapasitas maksimalnya, maka kendaraan tersebut akan bisa diparkirkan di area parkir tersebut. Nah, yang selanjutnya di sini adalah kalau misalnya perintahnya display all, dimana berarti perintah si display all ini untuk menampilkan keseluruhan yang ada di area parkir tersebut. Nanti dengan ketentuan kalau misalnya data yang ada di situ akan diurutkan secara alfabetis, yaitu berurutan dari A sampai Z. Nah, di sini untuk parkirnya itu diambil select from parkir dari parkir, di mana order by PNM ASC. Ini gunanya untuk mengambil area data parkirnya itu dengan diurutkan datanya secara alfabetis. Nah, di sini juga ada loopingan perulangan for, di mana ini nantinya untuk mengambil data kendaraan yang ada di area parkir tersebut nanti akan diurutkan berdasarkan nomor platnya. Jadi ini select view from vehicle, di mana parking area name-nya adalah area name order by plate number. Order by ini berarti dia mengurutkan sesuai plate number-nya. Nah,
Yang selanjutnya di sini ada sistem outprint ln. Ini adalah gunanya untuk mencetak atau ngeprint ngeprint semua area parkir yang ada, dengan yang di print itu adalah nanti nama parkirnya apa, kemudian jenis kendaraan apa yang diizinkan, sama kapasitas dari area parkir tersebut. Kemudian ini adalah perulangan for ini adalah gunanya untuk mencetak daftar kendaraan apa saja yang ada di dalam area parkir tersebut. Kemudian ini ada catch. Nah, tadi fungsi block catch ini, fungsi dari si block catch ini adalah kalau misalnya tadi di block try itu ada kesalahan atau apa itu, jadi nanti si program itu si catch ini akan meminta program tersebut supaya tidak akan terjadi error. Nah, kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Nah, di sini ada contoh interaksi input outputnya. Jadi kita coba masukkan saja. Kita copy. Nah, di sini ditampilkan berikut output yang ditampilkan dari input yang dimasukkan. Jadi sekian dari presentasi saya mengenai UAS remedial ini. Mohon maaf jika ada tutur kata, jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.